Nusantara. Jumpa lagi ya di NAP Official Channel bersama kami Pusaka Mata Bonsai. Kali ini kita akan mengajak Sobat Bonsai Nusantara untuk melihat pemrograman bahan bonsai kita ya. Ikuti terus videonya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Tentunya juga dukung terus channel kami dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe tentunya ya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari NAP Official Channel. Pusaka Mata Bonsai tanpa batas. Oke teman-teman, ikuti saya ya. Sekarang kita akan menuju ke kebun pemrograman awal di bahan bonsai ficus ya. Ikuti saya terus ya. Oke. Oke teman-teman, bisa dilihat bersama ya. Ini semua pemrograman kita ya, dari awal, dari nol. Ini benar-benar bahan dari awal yang sudah kita program. Untuk awalnya kita pakai program pecah batang seperti ini. Ini benar-benar bahan dari nol, kita ngawali dari bahan cangkokan. Ini semua hampir rata-rata yang kita tanam di sini itu jenis beringin ya, atau ficus. Kemudian ini kita ada beringin Benyamin. Campur sih kalau untuk daerah sini. Ini untuk kebun ini kita campur, ada dari jenis beringin, ada sianci, ada anting putri. Nanti kita akan mereview untuk anting putrinya yang menggabungkan dari beberapa batang kecil-kecil. Kita mau coba untuk penggabungan, mudah-mudahan nanti bisa dilihat hasilnya. Diharapkan nanti ada hasil yang bisa kita pelajari supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman bonsai Nusantara. Oke, ikuti terus ya. Ini bisa dilihat semuanya pemrogramannya itu hampir sama. Ini sekitar usia sekitar dari mulai tanam itu sekitar 6 bulan. Dengan posisi bahan itu memang udah segini besarnya size-nya. Ini udah pemrograman selama 6 bulan. Bagian memang ficus Benyamin. Oke teman-teman, ikuti terus. Oke ya, bisa dilihat kalau untuk ficusnya cukup lumayan dengan perawatan teknik-teknik yang kita punya. Terlihat mulai tumbuh subur dan hasilnya juga lumayan. Tapi kalau untuk sianci, kebetulan ini juga usia tanam sama tapi masih segitu-gitu saja, jadi mungkin kurang recommended kalau untuk sianci. Nah ini teman-teman, ini program kita untuk anting putri yang kita mau coba gabung. Ini sama, sekitar usianya itu 6 bulan. Kita ngambil dari bibit-bibit yang sebesar-besar ini. Kita mencoba untuk dengan teknik penggabungan. Ada beberapa yang sudah terlihat hasilnya, memang dia udah betul kayak ini. Lihat, bisa dilihat di sini memang udah menggabung. Tapi waktunya memang cukup lama ya teman-teman ya. Jadi ekstra sabarnya itu harus ditambah. Lihat. Ini juga kita memprogram untuk kimeng yang dari bahan-bahan cangkokan ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini contohnya. Sama ini dengan programan anting putri yang itu sekitar usia 6 bulan. Dari program penggabungan bahan cangkokan ya. Kita ambil size-size yang seperti ini. Sistemnya kita pakai ada cetakan ya. Ini bukan full batang kimeng semua sebesar ini, tapi kita pakainya di dalamnya itu kita kasih tanah, membuat pola seperti ini. Jadi ini dalamnya pohon ini itu kita pakai tanah. Teknik yang kita pakai itu pakai tanah, kita bentuk mengerucut, di situ kita tanam dan kita ikat seperti ini teman-teman. Ini hasilnya. Nanti kita bisa review untuk hasil-hasil yang menurut saya udah lumayan. Nanti kita review di tempat satunya lagi yang di belakang rumah. Nanti mudah-mudahan kita bisa belajar, bisa memetik edukasinya dari pemrograman ini. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan komennya, dan juga tentunya jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari NAP Official Channel. Oke, tanpa batas, ikuti terus ya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini programan kita dari awal.
usia sekitar 6 bulan juga. Kita pakainya itu pecah batang. Kita di sini yang dilakukan sama kita di sini itu pecah batangnya itu menjadi 4 bagian ya. Bisa dilihat kambiumnya sudah jalan. Nanti dengan harapan untuk ketika sudah siap untuk ditempel lagi atau disisip lagi, kita akan sisip sebelah sini untuk menutup, untuk membantu untuk menutup bagian rongga-rongga yang masih terbuka seperti ini teman-teman. Ini hampir rata-rata semua pemrograman yang di sini itu sama, atau memang pemrograman awal kita yang dilakukan di sini itu dengan teknik pecah batang itu hampir sama semua. Ini contohnya. Nanti ini dari pohon ficus ya atau beringin. Dan di sini jenisnya pohon beringin kimeng yang kita pakai. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua sobat bonsai Nusantara ya. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, ini tadi ya proses pemrograman awal kita, proses grounding pertama kita untuk pemrograman bahan bonsai ficus dengan teknik pecah batang. Kita tanamnya di areal persawahan yang saya rasa untuk airnya itu cukup. Jadi dengan hasil seperti ini mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat bonsai Nusantara. Selanjutnya kita akan menuju ke kebun satunya lagi untuk melihat proses selanjutnya setelah kita melalui proses seperti ini ya. Jadi terus teman-teman ya. Oke, mantap. Sekarang kita udah tiba di lokasi kita yang kedua. Kita sekarang akan menuju untuk pemrograman bonsai ficus yang untuk pecah batang gitu. Oke teman-teman, bisa dilihat ini pemrograman yang baru kita lakukan pemecahan batang. Untuk hasil setelah dari kebun yang sana untuk pemrograman awal. Ini pemrograman kedua setelah kita dari ground, kita angkat, kita tanam di semi ground seperti ini. Kita menggunakan tekniknya itu menggunakan karpet talang untuk meninggikan media supaya nantinya untuk perawatannya itu nanti bisa untuk lebih mudah. Ini kita baru saja lakukan pecah batang dengan teknik seperti ini teman-teman ya. Kita lakukan dengan untuk menyayat bagian kulitnya dulu. Bagian kulit seperti ini untuk membuat alur yang nantinya mempermudah untuk memecah batang. Tekniknya seperti ini teman-teman. Ini caranya ya. Jadi untuk kulitnya itu kita lakukan penyayatan dulu. Kita kulitnya melakukan penyayatan untuk membuat alur. Untuk membuat alur yang nantinya kita akan lakukan pecahnya itu di bagian ini teman-teman. Seperti contoh ini dia. Bisa kita lihat sama-sama. Kita lakukan dengan alat pahat ya teman-teman. Oke, bisa dilihat dan bisa menginspirasi sobat bonsai Nusantara. Setelah dilakukan pecah batang, kita akan melakukan penimbunan ya. Kita timbun lagi untuk akarnya yang baru saja kita pecah. Setelah kita timbun, kita lakukan penyiraman. Oke, ini dia teman-teman, bisa dilihat. Oke, sambil menunggu subur, kita lakukan perawatan ekstra dengan pemberian nutrisi yang cukup dan sinar matahari yang cukup tentunya. Oke, nanti kita bisa lihat untuk pemrograman yang selanjutnya teman-teman. Oke ya, ikuti terus ya. Nanti kita lihat akan review untuk pemrograman yang selanjutnya setelah proses ini. Oke, ikuti terus teman-teman. Ini salah satu programan kita setelah dari ground, tapi ini kebetulan untuk bahan yang di sini ukurannya itu memang udah segini. Cuma untuk penataan akar sama rantap cabang-cabang di atas itu belum seperti ini. Semi ground ini kita lakukan pemrograman di penyuburan. Setelah 1 tahun dirasa cukup, akar udah mapan, pohon udah mapan, baru kita lakukan penataan di bagian akar sebelum kita melanjut ke atasnya. Di sini rata-rata program kimengnya itu hampir sama
untuk umurnya. Tapi dengan bahan yang didapatkan itu memang size-nya udah besar. Jadi kalau untuk pemrograman yang di lahan persawahan itu kita memang baru untuk coba dari mulai program pecah batang. Tapi kalau yang untuk ini kita memang sudah mendapatkan bahannya ini, bahan mentahnya itu memang ukurannya sudah besar. Jadi kita hanya melanjutkan untuk pemrograman di dasaran atau kaki-kaki. Selanjutnya untuk ke atasnya ini sekitar sudah 2 tahun dalam pemrograman, proses pemrogramannya. Kalau untuk dari mulai proses tanam hampir rata-rata di sini itu sekitar 3 tahun teman-teman. Ini sama juga. Ini kita bisa lihat salah satunya ini kita juga baru proses pecah-pecah akar untuk memberikan kesan liukan pada kaki-kakinya supaya terlihatnya sudah menjadi lebih eksotis ya teman-teman. Lihat semua hampir untuk pemrogramannya kita lakukan sama seperti ini teman-teman. Ini untuk memberikan kesan tua atau kesan alur-alur pada batangnya ya, batang utamanya kita lakukan teknik sayat seperti ini, tentunya dengan perawatan yang cukup ekstra. Kita memberikan salep kambium untuk membantu menutup kambium itu menjadi lebih cepat bersama teman-teman semuanya. Ini dari beberapa koleksi kita ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi seluruh sobat penulis Nusantara untuk dalam menggeluti dunia perbonsaian. Ini teman-teman. Kalau untuk koleksi ini masih kita rawat ya teman-teman, belum bisa kita apa ya istilahnya untuk ditransaksikan, masih dalam SPP-nya itu masih untuk koleksi teman-teman. Tapi kami juga menyediakan beberapa bibit-bibit yang bisa kita jual. Tapi tentunya bibit-bibitnya teman-teman kayak anting-anting putri ini kita bisa untuk apa, untuk siapa tahu teman-teman ada yang minat, nanti bisa dihubungi kami di sini di NAB Official Channel. Oke. Ini kita yang program di sini itu rata-rata hampir semua itu pohon ficus skimeng ya. Tapi beberapa juga ada anting putri teman-teman. Contoh ini anting putri kita lumayan ya, kalau untuk saya untuk size itu ya lumayan. Tekniknya sama, kita menggunakan teknik yang sama pada pemrograman pohon ficus. Ini teman-teman bisa dilihat ya, kalau untuk size nya ya lumayan. Oke, di sini juga kita ada beberapa pohon yang lain, ini masih sama anting putri, size nya juga oke. Ada lagi ini, oh ini bunut teman-teman. Ini bunut kita lakukan semi ground. Kita menggunakan tanamnya itu sama potnya. Ini banyak dilakukan juga sama teman-teman untuk pemrograman akar bonsai ya. Lumayan juga ini teknik-teknik seperti ini. Oke, sobat bonsai Nusantara. Untuk selain ficus skimeng, kita juga di sini melakukan pemrograman pada pohon anting putri ya. Oke, kita bisa review di sini untuk anting putri kita. Ini sama pemrogramannya. Kita potong pendek di sini untuk diharapkan nanti pertumbuhan batang-batang ini menjadi batang penerus ya, atau batang penerus utama untuk melanjutkan pemrograman dari kaki-kaki kita. Sini kita sengaja untuk potong pendek. Nanti tetap ini kita untuk size-nya itu kita akan tentukan untuk size-nya itu di ukuran large. Tentunya dengan tingginya sudah ditentukan untuk ukuran large berapa. Tapi kita sengaja untuk pemotongan pendek supaya nanti ini diharapkan menjadi batang penerus utama. Contohnya ini dulu kita juga potong pendek
sekarang udah mulai membuat tangan-tangan. Ini juga anting putri. Ini sama untuk pemrogramannya itu hampir sekitar 2 tahun dengan size yang kita dapatkan udah memang sebesar ini. Oke, lanjut teman-teman. Pertama beberapa koleksi anting putri kita. Oke. Salah satunya ini juga termasuk anting putri. Oh, kalau ini pohon kemuning ya. Muning ini memang kita dapatkan bahannya itu udah seperti ini. Ini lagi proses penyuburan dulu sebelum kita nanti garap untuk atasnya. Dan ini teman-teman, ini salah satu program pecah akar kita. Ini untuk ukuran-ukuran kecilnya. Ini pohon ficus kimeng. Bisa dilihat teman-teman. Ini nantinya juga untuk size-nya itu kita untuk cetak untuk size ukuran medium ya, atau small, antara small sama medium. Lakukan program pecah. Kebetulan baru kita pindah dari ground ke sini. Oke, di sini juga kita punya salah satu koleksi kita pohon fusu ya teman-teman. Ini pemrograman fusu kita. Ini jenisnya fusu batu. Sama sih untuk pemrogramannya itu hampir sama seperti yang lain, seperti pohon yang lain. Oke. Untuk asam Jawa pun kita lakukan sama, pecah batang teman-teman. Oke, kita lihat. Ini dia teman-teman. Ini dia pecah batang programan bonsai asam Jawa kita. Ini kambingnya sudah jalan, sudah nutup semuanya. Nanti kita juga akan mengharapkan kita potong ketika size-nya sudah seperti yang kita inginkan. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua sobat bonsai Nusantara untuk belajar. Oke ya. Oke teman-teman, ini dia program lanjutan kita. Untuk tahap pemrograman bonsai kita itu baru sampai tahap ini ya teman-teman. Kita memang belum punya bonsai jadi atau bonsai matangnya. Untuk pemrograman lanjutan kita baru sampai di tahap untuk bikin cabang-cabang teman-teman ya, belum punya bonsai atau pohon jadinya. Kita baru sampai di tahap seperti ini. Jadi lihat, ini dari kimeng yang lanjutan di kebun yang tadi, kita pindah ke sini. Kita baru melakukan wiring untuk pertama di cabang-cabang yang kita sedang bikin untuk memberikan tajuk-tajuknya nanti teman-teman ya. Sebagian kita juga bikin program untuk pohon-pohon yang lain di sini, pohon panggang masih terlihat mentah, terbahan mentah. Oke, mungkin kita break dulu teman-teman ya, kita dengarkan suara azan dulu. Oke, itu tadi teman-teman ya review kita untuk pemrograman bonsai ficus, dan sebagian ada beberapa asam Jawa, fusu, dan juga anting putri yang kita lakukan pemrograman. Kurang lebih dengan bahan-bahan yang memang sudah kita dapatkan, dengan ukuran atau size yang sudah seperti itu, kita lakukan perapian di kaki-kaki sambil membentuk tangan-tangan. Itu kita lakukan sekitar kurang lebih 2 tahun. Setelah kita dapatkan bahannya itu, kita ground untuk menyehatkan pohonnya sekitar 1 tahun baru kita garap. Inilah teman-teman. Oke, mungkin seperti dulu teman-teman. Dukung terus channel kami NAB Official Channel dengan cara untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari NAB Official Channel. Nusa Kambangan Art Bonsai tanpa batas.